家伙，你这条命，我今天收定了。老师不能继续陪在你身旁了。Halo para tetua, para pecinta Battle Pro Defense dimanapun kalian berada. Gimana nih kabar para tetua yang selalu stay dan udah selalu meramaikan kolom komentar? Udah siap kancut dengan perjalanan dari Mang Oyan? Kuilang gak usah pakai lama-lama lagi, kita kancurkan perjalanannya dan selamat berimajinasi. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini melakukan penyerangan ke arah sekte boneka dewa. Xiaoyan mendengus dingin dan tubuh Xiaoyan pada akhirnya mulai bergerak. Kompas di bawah kaki Xiaoyan langsung berubah menjadi sepotong seukuran telapak tangan dan dimaksudkan ke dalam gua void. Xiaoyan lanjut mengangkat tangannya dan seketika pedang berat misterius muncul di tangan Xiaoyan. Menghadapi peti mati yang pada saat ini diterbangkan ke arah Xiaoyan, seluruh tubuh Xiaoyan melonjak dengan api dan Xiaoyan menuangkan semua energi ini ke pedang berat misterius. Xiaoyan lanjut menghantamkannya ke arah para peti mati yang pada saat ini berterbangan ke arah Xiaoyan. Banyak suara ledakan bergema dan semua peti mati yang pada saat ini melesat benar-benar hancur. Sosok-sosok yang mendekat juga tidak luput dari serangan Xiaoyan dan pada saat ini segel bintang 5 Xiaoyan melintas di antara alisnya. Dengan kekuatan fisik dewa asli bintang 5 dan kekuatan keabadian kaisar langkah ke-8 sudah cukup bagi Xiaoyan untuk menghancurkan sebuah dunia. Sosok di sekitar Xiaoyan pada saat ini dapat dikatakan seperti semut dan mudah untuk dihancurkan. Bersama dengan hal tersebut, teriakan tajam juga pada saat ini terdengar dari kejauhan. Banyak sosok pada saat ini berteriak bahwa ada invasi dari musuh. Semua orang di sekte boneka dewa akan segera mulai bertarung. Pada saat ini banyak sosok-sosok berterbangan keluar di antara peti mati yang tak terhitung jumlahnya. Mereka dipenuhi dengan energi jahat yang kejam dan energi ini seketika melesat menuju ke arah Xiaoyan. Bersamaan dengan hal ini, fluktuasi yang kuat juga datang dari kehampaan sekte boneka dewa. Di kejauhan pada saat ini dua sosok raksasa juga benar-benar tampak terlihat menutupi langit dan matahari, membuat semua orang tercengang. Klon dewa asli yang menggiring larva darah pada saat ini seketika berubah menjadi manusia normal. Tanpa banyak basa-basi, sosoknya bergabung dengan tubuh asli Xiaoyan. Selanjutnya kaki Xiaoyan bersinar dengan cahaya guntur dan sosok Xiaoyan tiba-tiba menghilang. Xiaoyan juga menggunakan batu giok tersembunyi untuk menyembunyikan auranya. Larva darah raksasa tidak dapat menemukan klon dewa asli untuk saat ini. Setelah sedikit tertegun, larva darah raksasa saat ini segera mengeluarkan suara gemuruh. Sosoknya juga berteriak, jangan berpikir dewa asli bisa menyembunyikan dirinya. Selanjutnya larva darah raksasa tiba-tiba menghilang dan semua ini merupakan sesuatu yang telah direncanakan oleh Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain, bersamaan dengan ada banyak sosok yang bergegas di dalam sekte boneka dewa, Yan Yuan di altar juga tertarik oleh getaran ini. Sosoknya segera mengangkat kelapanya dan matanya pada saat ini tiba-tiba menyusut. Yan Yuan berteriak dengan tergesa-gesa kepada leluhurnya bahwa ada invasi dari musuh. Leluhur di sampingnya pada saat ini segera berkata bahwa sepertinya sekte boneka dewa mereka sudah lama tidak keluar gunung. Ia tidak menyangka akan ada sampah yang berani masuk tanpa izin dan karena mereka telah datang untuk mencari kematian, maka ia akan memberi mereka tumpangan. Begitu selesai berbicara, ia mengangkat tangannya dan melambai dan saat cahaya listrik melintas di hadapannya, sebuah peti mati pada saat ini terbang dari kejauhan. Tutup peti mati ini meledak dan sesosok tubuh perlahan keluar dari peti mati tersebut. Sosok ini memiliki rambut putih dan wajah yang tampak terlihat halus. Meski wajahnya agak pucat, tetapi sosok ini tampak terlihat sangat kuat. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berkata kepada boneka yang bernama Baixian. Ia memerintahkan Baixian untuk pergi dan menghabisi semua orang tanpa meninggalkan satupun. Sosok ini pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan bergegas melesat menjauh.
Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berkata kepada Yan Yuan agar ia jangan khawatir. Selama leluhur ada di sini, semuanya akan baik-baik saja. Mendengar hal tersebut, Yan Yuan pada saat ini masih melihat dengan hati-hati ke arah kehampaan di tengah-tengah pertempuran. Setelah beberapa saat, Yan Yuan tampak terkejut karena ia melihat sesuatu yang begitu familiar. Ia pada akhirnya bergumam sebaiknya leluhur pada saat ini melihat raksasa di atas. Mungkinkah raksasa ini merupakan klan dewa asli? Begitu leluhurnya mendengar hal ini, ia segera mengangkat kelapanya dan matanya berbinar-binar. Sosoknya lanjut mengangguk dan berkata bahwa itu memang benar. Ini tampaknya adalah dewa asli yang masih hidup dan sebaiknya mereka pada saat ini segera ikut dalam pertempuran. Ia juga pada saat ini harus dengan cepat memberitahu leluhur iblis atau leluhur Damo. Kedua sosok ini tampak begitu bersemangat saat melihat kehadiran dari dewa asli. Leluhur di samping Yan Yuan pada akhirnya lanjut bergumam bahwa peti mati ini telah berhasil disegel. Ia hanya perlu diberi nutrisi untuk menjadikannya boneka dewa yang lebih kuat. Sebaiknya mereka mengesampingkan permasalahan ini dan ia pada saat ini akan memimpin pertempuran. Begitu selesai berbicara, leluhur ini kembali mengangkat kelapanya dan menatap ke arah boneka dewa Baishan. Sosoknya tampak terlihat puas dengan apa yang pada saat ini dilakukan oleh boneka miliknya. Namun sesaat kemudian, leluhur ini terkejut ketika beberapa sosok muncul di sekelilingnya. Ia juga melihat bahwa boneka dewa Baishan pada saat ini dipenuhi dengan api berwarna-warni. Mata Yuyan dan leluhurnya pada saat ini menyusut karena kelopak boneka dewa ini pada akhirnya benar-benar dihancurkan. Dengan sedikit amarah, leluhur sekte boneka dewa segera berteriak siapakah yang berani melukai boneka dewa miliknya. Begitu perkataannya terdengar, sesosok tubuh ramping pada saat ini tampak muncul dari udara tipis. Matanya yang dingin pada saat ini segera menatap ke arah banyak sosok yang mengelilingi altar. Saat sosok ini muncul, mata Yan Yuan juga seketika menyusut. Tubuhnya gemetar hebat sebelum akhirnya sosoknya bergumam bahwa ini adalah sosok yang ia ceritakan. Ia adalah dewa asli yang Yan Yuan bicarakan, yang merupakan dewa asli yang masih hidup. Begitu mendengar hal ini, leluhur Yan Yuan juga seketika mengerutkan kening. Sementara itu Yan Yuan pada saat ini semakin berkeringat dingin. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Xiaoyan akan mengejarnya ke sini dan benar-benar melakukan pembalasan. Ia juga pada saat ini bertanya-tanya mengapa Xiaoyan masih terus-menerus mengejar Yan Yuan. Di sisi lain, Xiaoyan pada saat ini melihat langsung ke peti mati merah di altar dan berkata dengan dingin sebaiknya mereka membuka peti matinya. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini menangkupkan tangannya dan mulai berbicara dengan sedikit nada hormat. Ia menjelaskan bahwa boneka ini adalah boneka dewa yang telah ia sempurnakan. Jika saudara benar-benar menyukainya, ia memiliki beberapa boneka dewa yang bagus yang lain. Bagaimana jika ia memberikan boneka-boneka ini kepada saudara? Begitu mendengar hal ini, pada saat yang bersamaan Yan Yuan juga menyadari bahwa mata Xiaoyan sama sekali belum tertuju kepadanya. Hal ini berarti Xiaoyan tidak mencarinya sama sekali dan ia sedikit merasa lega. Sementara itu Xiaoyan melangkah maju dan Xiaoyan segera mengangkat tangannya sambil meninju. Tinju besar Xiaoyan pada saat ini menyebabkan sosok-sosok yang berada di altar lari ke segala arah. Tinju ini juga seketika membesar dan melihat hal ini, leluhur sekte boneka dewa berteriak karena saudara tidak tahu malu, maka jangan salahkan ia untuk mengambil tindakan. Sosoknya lanjut melambaikan tangannya dan beberapa peti mati terbang keluar yang langsung menuju ke arah tangan besar Xiaoyan. Beberapa boneka dewa juga muncul dan mereka pada saat ini segera berhadapan dengan tinju Xiaoyan. Banyak ledakan seketika terjadi dan semua boneka dewa ini hancur berkeping-keping. Tinju Xiaoyan juga tidak berhenti dan leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera mengerutkan kening. Ia menggertakkan gigi dan mengangkat tangannya untuk melambaikan kembali beberapa peti mati. Namun hasilnya masih sama, di mana mereka tidak bisa menahan tinju Xiaoyan.
Setelah melihat hal ini, leluhur sekte boneka dewa pada akhirnya segera membentuk segel tangan. Genangan darah dari altar melonjak dan dengan cepat berubah menjadi perisai darah setinggi 100 meter. Ledakan pun seketika terjadi ketika tinju Xiaoyan menghantam perisai darah yang terbuat dari daging dan darah ratusan boneka dewa. Perisai ini juga memancarkan bau yang menyengat dan tampak telah menghitam tanpa adanya jejak merah yang segar. Yan Yuan pada saat ini berkeringat dingin melihat apa yang baru saja ditampilkan oleh Xiaoyan. Ia telah bertarung dengan Xiaoyan dan ia mengetahui kekuatan Xiaoyan. Sementara itu, leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berteriak ketika memerintahkan Raja Mayat ke-6 untuk keluar. Di atas bintang tengkorak di lubang hitam rongga mata yang seharusnya menjadi bola mata, pada saat ini terlihat adanya kegelapan. Selanjutnya di lubang yang tampak tertutup untuk waktu yang lama terlihat ada peti mati yang tiba-tiba bergetar. Kemudian sebuah telapak tangan merah seketika muncul dari salah satu peti mati. Segera cahaya berdarah keluar dari peti mati dan langsung keluar dari kedalaman gua. Di pusat benturan pada saat ini perisai darah benar-benar tidak bisa menahan kekuatan pukulan Xiaoyan hingga akhirnya dihancurkan. Tepat ketika tinju Xiaoyan hendak melesat kembali maju, cahaya darah yang sebelumnya keluar seketika menghantam tinju Xiaoyan. Tinju Xiaoyan juga seketika terhenti tiba-tiba. Setelah Xiaoyan melihat lebih teliti, ada sesosok yang pada saat ini memblokir tinju Xiaoyan. Sosok ini berwarna merah darah dan tampak seperti mayat berwarna merah. Sementara itu leluhur sekte boneka dewa segera berkata bahwa Raja Mayat ke-6 diberi makan oleh darah 100.000 boneka. Ia menggunakan energi jahat sebagai kekuatan dan saat bertarung dengannya, energi jahatnya secara bertahap akan mempengaruhi pikiran Xiaoyan. Ia akan segera dilenyapkan dan darah Xiaoyan akan diminum olehnya. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini tampak terlihat dipenuhi dengan penuh percaya diri. Sosoknya juga lanjut berkata bahwa bahkan jika ia berhadapan dengan dewa asli, Raja Mayat ke-6 ini tidak akan takut menghadapinya. Yan Yuan pada saat ini mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh leluhurnya. Sementara itu di pusat benturan, tinju Xiaoyan pada saat ini benar-benar terguncang. Ledakan juga kembali terjadi dengan kedua belah pihak yang pada saat ini sedikit mundur. Raja Mayat ke-6 yang melesat mundur dengan cepat menstabilkan sosoknya dan kembali bergegas menyerang. Saat ia bergegas menuju ke arah Xiaoyan, tiba-tiba telapak tangan besar muncul dan langsung menghimpit Raja Mayat ke-6. Segera setelah itu terdengar bunyi klik dari telapak tangan seolah-olah ada sesuatu yang dihancurkan. Begitu Xiaoyan membuka telapak tangannya, Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sebelum akhirnya meludahkan api yang sangat kuat ke dalamnya. Selanjutnya, begitu api ini padam, tidak ada satupun sosok yang terlihat di atas telapak tangan raksasa. Apa yang dihembuskan oleh Xiaoyan juga berangsur-angsur menghilang dan di atas telapak tangan besar tersebut, pada saat ini hanya ada tumpukan abu berwarna gelap. Kepercayaan diri di wajah leluhur sekte boneka dewa pada saat ini seketika lenyap. Ekspresinya digantikan oleh kengerian karena aura dari Raja Mayat ke-6 benar-benar telah menghilang. Xiaoyan juga pada saat ini berkata dengan nada meledek bahwa sungguh sangat disayangkan jika menghabisi boneka dewa di tingkat ini. Begitu Xiaoyan berbicara, Xiaoyan tiba-tiba menyadari Ye Tian yang membutuhkan pasukan boneka. Xiaoyan berpikir bahwa Xiaoyan sepertinya bisa memanfaatkan Ye Tian untuk mengurangi kerusakan penghancuran musuh. Xiaoyan pun segera membalik telapak tangannya dan mengeluarkan bendera penekan jiwa serta meminta Ye Tian untuk segera datang. Xiaoyan tidak tahu di manakah Ye Tian dan Xiaoyan tidak yakin apakah Ye Tian akan datang. Tetapi tentu saja selama Xiaoyan sedikit mengancamnya, Ye Tian pasti akan datang dengan sendirinya. Sesaat kemudian suara Ye Tian juga segera terdengar dari bendera penekan jiwa. Ye Tian bertanya apa yang Xiaoyan lakukan dan ia pada saat ini tidak memiliki waktu. Xiaoyan pada saat ini segera dengan singkat menjelaskan situasi yang dialami oleh Xiaoyan. Namun Ye Tian tidak menanggapi perkataan Xiaoyan setelah mendengar semuanya.
Xiaoyan pada akhirnya kembali berkata bahwa mereka semua adalah boneka iblis yang sudah jadi. Pertempuran akan segera dimulai dan mungkin Xiaoyan bisa mengumpulkan lebih banyak energi jahat untuk Ye Tian. Begitu mendengar kata-kata Xiaoyan, barulah Ye Tian pada saat ini memutuskan untuk bergegas. Xiaoyan lanjut menyingkirkan bendera penekan jiwa dan Xiaoyan kembali menatap ke arah altar. Xiaoyan lanjut menginjakkan telapak kakinya dan sosok Xiaoyan seketika telah berada di samping peti mati berwarna merah. Xiaoyan bergumam sambil mengulurkan tangannya membelai peti mati merah tersebut. Xiaoyan bertanya ada berapa mayat lagi yang mereka miliki. Mendengar apa yang dikatakan oleh Xiaoyan, leluhur sekte boneka dewa pada saat ini sedikit terdiam. Kekuatan Xiaoyan ini tampak lebih kuat daripada apa yang ia bayangkan. Raja mayat miliknya sebelumnya setidaknya akan bisa berhadapan dengan keabadian para dewa. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa boneka yang ia miliki akan dapat langsung dikalahkan oleh Xiaoyan. Sosoknya pada akhirnya segera memiliki ekspresi yang berbeda dan tampak sedikit takut kepada Xiaoyan. Sosoknya berkata bahwa saudara bukanlah anggota sekte boneka dewa. Dengan kekuatannya, bukankah tidak pantas bertarung dengan sekte boneka dewa? Jika ia bukan anggota dari klan mereka, ia juga tidak akan bisa menggunakan boneka dewa ini. Xiaoyan menatap ke arah leluhur sekte boneka dewa yang pada saat ini membungkuk kepada Xiaoyan. Sikapnya tampak benar-benar berbeda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Namun Xiaoyan pada saat ini tidak ingin banyak bacot. Kelima jari Xiaoyan tiba-tiba segera mencubit peti mati merah di sampingnya. Segera setelah itu terdengar bunyi klik dan kelima jari Xiaoyan benar-benar meremas peti mati. Melihat hal tersebut, leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berkata bahwa jika saudara menginginkan boneka dewa ini, ia bisa memberikannya kepadanya. Mereka telah menghabiskan banyak usaha untuk menyegelnya. Jika mereka menyimpannya selama 1000 tahun, mungkin boneka dewa ini benar-benar akan bisa menerobos keabadian para dewa. Xiaoyan sedikit terkejut dan mengangkat alisnya begitu Xiaoyan mendengar hal ini. Namun jika hanya seperti itu dengan kemampuan dari klon suci, hanya permasalahan waktu sebelum akhirnya ia akan bisa menerobos ke tingkat keabadian para dewa. Xiaoyan pada saat ini tidak terlalu tertarik dengan apa yang ditawarkan oleh sosok ini. Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa sesungguhnya ide yang ia sebutkan merupakan ide yang bagus. Tetapi jangankan 1000 tahun lagi, Xiaoyan tidak yakin apakah sekte boneka dewa akan dapat bertahan hari ini. Xiaoyan menghela nafas dengan sedikit penyesalan dan Xiaoyan pada saat ini memutuskan untuk memainkan drama. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini ada banyak sosok yang bergegas masuk ke sekte boneka dewa. Begitu mereka memasuki tempat ini, mereka tampaknya benar-benar telah ditipu oleh Xiaoyan. Salah seorang kuat di antara mereka pada saat ini bergumam sepertinya mereka telah terjatuh ke dalam jebakan. Tidak ada yang namanya ramuan ajaib sama sekali dan mereka tampaknya digunakan untuk menghabisi orang lain. Jika begitu permasalahannya, maka mereka pada saat ini tidak bisa terus tinggal dan mereka harus segera mundur. Namun bersamaan dengan sosok-sosok ini yang berniat untuk mundur, pada saat ini tiba-tiba kekacauan benar-benar terjadi. Sosok-sosok dari sekte boneka dewa juga pada saat ini terkejut dengan pemandangan yang berada di hadapan mereka. Terlihat ada kumpulan besar awan hitam yang benar-benar terlihat legam. Kumpulan awan hitam ini mendekat dan mereka bisa melihat sosok-sosok yang tingginya ratusan meter. Ada juga jarum tajam serta suara kepakan sayap yang nyaring yang membuat semua orang bergetar. Salah seorang di antara mereka juga seketika berteriak sebaiknya mereka segera membangunkan semua leluhur yang ada. Mereka harus membangunkan semua raja mayat dan bersiap untuk pertarungan yang lebih besar. Xiaoyan tentu saja telah mengetahui mengenai hal ini karena kekuatan spiritual Xiaoyan terus-menerus dilesatkan. Ini juga alasan mengapa Xiaoyan pada akhirnya memainkan drama di hadapan para sekte boneka dewa. Di sisi lain, pada saat ini leluhur sekte boneka dewa juga mengetahui mengenai apa yang baru saja terjadi.
Sosoknya lanjut bertanya kepada Xiaoyan, apakah saudara tahu mengapa mereka datang ke sekte boneka dewa? Xiaoyan sedikit merenung sebelum akhirnya bergumam bahwa mereka mungkin tidak datang untuk sekte boneka dewa. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya tiba-tiba kembali menatap ke arah Xiaoyan dengan tatapan serius. Sosoknya tanpa sadar bertanya apakah mereka datang untuk saudara. Xiaoyan pada saat ini sedikit tersenyum dan lanjut berkata bahwa tidak sepenuhnya. Namun karena mereka semua sudah berada di sini, sepertinya alasannya tidak lagi penting. Mendengar hal tersebut, leluhur sekte boneka dewa pada saat ini segera berkata bahwa saudara benar-benar bersikap tidak masuk akal. Karena sosok-sosok ini mengejar saudara, mengapa ia pada saat ini tidak membawa mereka pergi? Mengapa ia pada akhirnya tampak seperti ingin menyakiti sekte boneka dewa? Mereka tidak mengenali saudara dan mereka tidak memiliki keluhan atau permusuhan kepada saudara. Xiaoyan dengan masih tetap tersenyum berkata bahwa mereka memang tidak memiliki kebencian. Selain itu, Xiaoyan ingin memberitahu sebaiknya mereka pada saat ini tidak berbicara terlalu banyak. Tidak ada gunanya mereka berdebat dan sebaiknya mereka memikirkan cara untuk menghadapi sosok-sosok ini. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini mengerutkan kening dan lanjut berkata bahwa mereka di sini untuk menyerang saudara. Oleh karena itu sesungguhnya cara terbaik adalah saudara maju dan menyelesaikan permasalahan ini sendirian. Hal ini tidak ada kaitannya dengan sekte boneka dewa mereka dan mereka tidak salah. Mendengar hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tampak terlihat tidak berdaya dan sedikit mengangkat bahu. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa jika Xiaoyan maju sendirian, karena mereka mengincar Xiaoyan dan jumlah mereka ada banyak, Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkan mereka. Selain itu tidak menjadi permasalahan apakah mereka ada hubungannya dengan sekte boneka dewa atau tidak. Sekarang mereka harus memikirkan cara menghadapi sosok-sosok ini. Jika hal ini terus berlanjut, maka sekte boneka dewa benar-benar akan segera dihancurkan. Mendengar hal ini, sosok dari leluhur sekte boneka dewa benar-benar hanya bisa tersenyum pahit. Sosoknya juga pada saat ini mendengar suara pertempuran yang terjadi di udara. Ia juga bisa melihat adanya larva darah raksasa yang pada saat ini juga melakukan pembunuhan besar-besaran. Sosoknya pada saat ini masih belum bisa menemukan daun dewa asli dan sosoknya tampak kesal. Ia hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan menyerap banyak darah dari orang-orang yang ia habisi. Selain itu, meskipun nyamuk iblis yang telah menyerbu masuk kehilangan aroma obat yang mereka cari, pada saat ini mereka mendapatkan target lain dan mereka semua tampak menikmatinya. Alasan mengapa Xiaoyan melakukan hal ini adalah Xiaoyan tidak ingin menghabisi sepenuhnya sekte ini. Tetapi meskipun begitu, Xiaoyan pada saat ini berniat untuk melihat apakah sekte ini bisa bertahan atau tidak. Semuanya hanya akan tergantung kepada mereka yang akan bisa menghadapi permasalahan ini atau tidak. Bagaimanapun mereka perlu diberikan pelajaran atas apa yang mereka lakukan kepada Xiaoyan. Pertempuran di udara pada akhirnya secara bertahap bergerak semakin dalam ke dalam bintang tengkorak. Bersamaan dengan hal tersebut, di dua rongga mata bintang tengkorak yang seperti lubang hitam, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya berkerumun seperti belalang. Sosok-sosok ini semuanya adalah boneka dewa dan mereka tampaknya tidak takut akan hidup dan mati masing-masing. Kekuatan tempur mereka juga pada saat ini terasa menakutkan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa menghela nafas melihat pertempuran yang dipenuhi dengan kekacauan di udara. Selanjutnya pada saat ini di dalam rongga mata yang besar, sebuah tangan besar juga tiba-tiba terulur. Tangan ini lanjut meraih belasan boneka dewa sekaligus sebelum akhirnya menyeretnya masuk ke dalam kegelapan. Beberapa saat kemudian terdengar bunyi klik yang datang dari kegelapan, seolah-olah adanya tulang patah yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba suara pelan yang sepertinya bergema di seluruh bintang tengkorak meledak di telinga semua orang. Suara tersebut berkata bahwa monster tingkat rendah ini benar-benar berani mengganggu sekte boneka dewa mereka.
Sumber suara ini berasal dari salah satu lubang hitam di rongga mata tengkorak yang sangat besar. Pada saat ini terdengar juga suara kunyahan dari kedalaman lubang hitam dan semua orang sedikit mengerutkan kening. Sementara itu leluhur dari sekte boneka dewa segera menyadari sesuatu dan ekspresinya berubah menjadi gelap. Sosoknya lanjut bergumam bahwa leluhur Damo atau leluhur iblis sudah bangun. Begitu selesai berbicara, sosoknya pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya kembali menoleh ke arah Xiaoyan. Sosoknya lanjut berkata kepada Xiaoyan bahwa peti mati ini tidak boleh dirusak. Bisakah saudara melakukan apa yang ia katakan dan menyimpannya di sekte boneka dewa? Ia akan membantu saudara mengolahnya dan menyempurnakannya sebelum akhirnya diserahkan kepada saudara di kemudian hari. Begitu sosoknya selesai berbicara, pada saat ini leluhur sekte boneka dewa membuka mulutnya. Kepala dari leluhur tersebut seketika tampak seperti kelompak dan terbelah menjadi 8 bagian. Selanjutnya, bagian-bagian ini membungkus peti mati yang berada di hadapannya. Melihat hal tersebut, Xiaoyan pada saat ini tentu saja tidak bisa berdiam diri. Xiaoyan segera mengulurkan tangannya dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk mengambil peti mati. Namun bersamaan dengan hal tersebut, peti mati berwarna merah ini tiba-tiba terangkat oleh daya hisap yang kuat. Xiaoyan dengan guntur ekstrim juga pada saat ini tentu saja tidak lengah sama sekali. Dengan satu hentakan kakinya, Xiaoyan pada saat ini menghentikan peti mati berwarna merah. Xiaoyan melemparkannya langsung ke celah kehampaan yang dibuat dari gua void. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini mengerutkan kening dan bergumam bahwa ini sungguh sangat sial. Sebaiknya saudara mengembalikan peti mati merah itu karena ini adalah boneka dewa miliknya. Pupil matanya selanjutnya berubah berputar tidak teratur dan Xiaoyan bisa merasakan adanya krisis di hatinya. Segera segel bintang 9 muncul di antara alis Xiaoyan. Xiaoyan tanpa basa-basi segera mengaktifkan kekuatan simbiosis. Xiaoyan menyebarkan kekuatan bintang di matanya dan bersama dengan hal tersebut, Xiaoyan mendongak dan menatap ke arah leluhur sekte boneka dewa yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Kepalanya telah berubah menjadi 8 bagian kelopak dan Xiaoyan pada saat ini sedikit terkejut. Leluhur sekte boneka dewa pada saat ini bergumam, akhirnya tubuh fisik yang cocok telah muncul. Xiaoyan pada saat ini mengerutkan kening karena Xiaoyan bisa merasakan adanya perbedaan dari sosok ini dari sebelumnya. Xiaoyan juga bisa merasakan adanya kekuatan pengekangan. Xiaoyan bertanya-tanya kekuatan macam apakah ini dan bagaimana ini bisa membuat Xiaoyan tidak bisa bergerak. Xiaoyan pada saat ini menundukkan kelapanya dan meskipun Xiaoyan tidak memahami segel, Xiaoyan menemukan ada segel besar di bawahnya yang membatasi tubuh Xiaoyan. Di saat yang bersamaan, sesosok tubuh juga pada saat ini keluar dari lubang hitam di rongga mata. Arahnya juga segera mengarah langsung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lanjut bergumam bahwa sekte boneka dewa ternyata memiliki sosok kuat lainnya. Xiaoyan benar-benar merasakan adanya krisis dan Xiaoyan pada saat ini tampak sedikit panik. Meskipun Xiaoyan telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyapu sekitar, sepertinya Xiaoyan pada saat sebelumnya tidak merasakan adanya aura lain. Selain itu, Xiaoyan juga bisa merasakan aura di tubuh dari leluhur di hadapannya pada saat ini melonjak. Tetapi Xiaoyan bisa merasakan bahwa kekuatan pengekangan dan penahanan ini bukan berasal darinya. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa terdiam ketika menatap ke arah 8 kelopak yang terlihat semakin membesar. Tampaknya sosok ini benar-benar berniat untuk menelan Xiaoyan yang tingginya telah mencapai ratusan meter. Tetapi tepat ketika kelapak berkelopak 8 ini mencoba menelan Xiaoyan, tubuhnya tiba-tiba terlempar dan menghantam tanah dengan keras. Sesosok ungu juga pada saat ini segera muncul di hadapan Xiaoyan dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Xiaoyan melihat sosok yang pada saat ini benar-benar berwarna ungu. Sosok ini terlihat aneh dan ketika sosok ini muncul, jantung Xiaoyan berdetak kencang. Suara serak dari sosok ini juga tidak enak didengar di telinga, seolah-olah ia benar-benar memiliki tenggorokan yang sangat kering.
Sosoknya pada saat ini bertanya kepada Xiaoyan apakah Xiaoyan yang menyebabkan semua ini. Xiaoyan tidak menjawab dan begitu melihat hal ini sosok ungu tersebut mengerutkan kening. Ini merupakan leluhur Damo atau leluhur iblis yang pada saat sebelumnya disebutkan oleh leluhur sekte boneka dewa. Sosoknya pada saat ini meninju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang tidak bisa bergerak pada saat ini hanya bisa menerima hantaman tinju tersebut dengan perutnya. Sosok Xiaoyan langsung terguncang dan tubuh Xiaoyan pada saat ini sedikit mundur. Sementara itu di kejauhan, sosok ini seketika bergumam bahwa ada banyak murid yang telah mokat di tangan Xiaoyan. Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini harus membayarnya dengan nyawa Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini hanya bisa memandang ke arah sosok leluhur Damo dengan fitur wajah yang tampak ungu. Xiaoyan menyadari bahwa ia pada saat ini benar-benar telah disegel oleh segel yang kuat. Xiaoyan pun menggertakkan giginya dan Xiaoyan menatap ke arah leluhur Damo yang pada saat ini kembali melesat ke arah Xiaoyan. Sosoknya melesat ke arah Xiaoyan, sementara Xiaoyan segera mengulurkan jarinya dan meletakkannya di antara alisnya. Sesaat kemudian cahaya biru tiba-tiba muncul di antara alis Xiaoyan dan begitu cahaya ini meledak, semua segel yang tak terlihat pada saat ini benar-benar menghilang. Cahaya biru ini secara alami datang dari Goyan, tetapi Xiaoyan tidak membiarkan Goyan keluar dari pagoda pemurnian. Xiaoyan khawatir di alam iblis keabadian kuno ini keberadaan Goyan benar-benar akan diketahui. Sementara itu di sisi lain, melihat Xiaoyan yang berhasil melepaskan segel, sosok ungu seketika terkejut. Sosoknya tanpa sadar bergumam bagaimana mungkin ini bisa terjadi dan bagaimana Xiaoyan bisa melanggar segel miliknya. Sosoknya tampak terlihat marah dan sosoknya pada saat ini segera melesat menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang telah pulih pada saat ini juga segera memancarkan cahaya keemasan di tubuhnya. Xiaoyan mengangkat tinjunya dan kedua belah pihak pada saat ini sama-sama saling berhadapan. Namun di benturan berikutnya, Xiaoyan pada saat ini terkejut dengan kekuatan sosok tersebut. Xiaoyan pada saat ini bisa merasa bahwa kekuatan sosok ini terasa familiar. Tetapi Xiaoyan tidak memiliki gambaran atau perasaan apapun yang bisa menjelaskan mengenai hal ini. Bersamaan dengan kebingungan Xiaoyan yang melonjak, suara Goyan pada saat ini segera terdengar di telinga Xiaoyan. Goyan segera menjelaskan sebaiknya Xiaoyan menyerahkan sosok ini kepada Goyan. Xiaoyan pada saat ini terdiam dan Xiaoyan tidak menggubris apa yang baru saja dikatakan oleh Goyan. Namun sesaat kemudian segel yang seperti sebelumnya kembali mengekang tubuh Xiaoyan. Xiaoyan terkejut dan pupil mata Xiaoyan pada saat ini menyusut tajam. Bersamaan dengan hal tersebut, cakar dari sosok di hadapan Xiaoyan benar-benar berhasil melukai tubuh Xiaoyan. Xiaoyan kembali terlempar mundur dan bersamaan dengan hal tersebut, suara Goyan kembali terdengar di benak Xiaoyan. Goyan berkata bahwa ia menyuruh Xiaoyan untuk membiarkan Goyan menaklukkannya. Ini bukanlah orang kuat biasa karena ini adalah tubuh fisik Goyan, yakni Daji. Begitu Goyan mengatakan hal ini, Xiaoyan yang tidak bisa bergerak kembali menyipitkan matanya. Xiaoyan baru menyadari ternyata perasaan familiar ini muncul dari sosok Goyan yang telah menemukan tubuh aslinya. Xiaoyan pun sedikit merenung sebelum akhirnya Xiaoyan menggertakkan gigi setelah memikirkan apa yang dikatakan oleh Goyan. Selanjutnya Xiaoyan pada akhirnya bergumam ketika berkata kepada Goyan bahwa Goyan bisa memberi waktu Xiaoyan setengah batang dupa untuk mengatasinya.